Perkenalkan, saya Vidya Khairum Fida, NIM 233171013, Program Studi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam video ini akan membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Ada 8 poin pembahasan dalam video ini. Yang pertama, pengertian Makkiyah dan Madaniyah, kemudian metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, kemudian ada kriteria surah-surat Makkiyah dan surah-surat Makkiyah itu sendiri, kemudian kriteria surah-surat Madaniyah dan surat-surat Madaniyah, kemudian ada hal-hal khusus mengenai Makkiyah dan Madaniyah, kemudian yang terakhir adalah urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran bisa dikelompokkan menjadi surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Para ulama mendasarkan pembagian tersebut kepada salah satu dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu berdasarkan masa turunnya. Ayat yang diturunkan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah disebut dengan Makkiyah, walaupun turunnya itu bukan di Makkah dan sekitarnya. Dan ayat yang diturunkan setelah hijrah dinamakan dengan Madaniyah. Kemudian aspek yang kedua yaitu berdasarkan tempat turunnya. Surat atau ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah disebut dengan surat Makkiyah. Dan ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sal dinamakan sebagai surat Madaniyah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu berdasarkan sasaran pembicaraan. Ayat yang ditujukan untuk penduduk Makkah dinamai Makkiyah, dan ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Begitupun yang ditujukan untuk semua manusia ditandai dengan lafaz Ya Ayyuhan Nas dinamai Makkiyah, dan yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja ditandai dengan lafaz Ya Ayyuhalladzina Amanu disebut dengan Madaniyah. Dari ketiga aspek tadi, aspek yang pertamalah yaitu yang berdasarkan masa turunnya, yang bisa mencakup semua ayat-ayat Al-Quran. Karena untuk aspek yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan di luar Makkah dan Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun di Tabuk, Baitul Maqdis, dan dalam perjalanan, tidak bisa tercakup di dalamnya. Seperti contohnya Quran Surat At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk, Surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis pada malam Isra. Begitupun dengan kategori yang ketiga, jika digunakan maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dikategorikan dalam ayat Makkiyah ataupun Madaniyah. Karena Al-Quran itu tidak hanya diturunkan untuk penduduk Makkah dan Madinah saja, tapi untuk seluruh manusia. Lagi pula tidak semua ayat diawali dengan seruan Ya Ayyuhan Nas atau seruan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Mengetahui metode Makkiyah dan Madaniyah. Cara untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ada 2. Yang pertama adalah dengan melalui riwayat yang sahih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga dari tabi'in yang mengetahuinya dari sahabat. Cara ini disebut Al-Manhaj As-Simai An-Naqli, yang secara harfiah berarti metode pendengaran dan periwayatan. Jika dasar yang kita gunakan untuk menentukan mana surat-surat dan ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah dan Madaniyah adalah masa turunnya, maka kita cukup menelusuri riwayat dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu tersebut, apakah sebelum atau sesudah hijrah. Jika tidak ditemukan riwayat yang bisa diterima tentang kapan atau di mana surat dan ayat itu diturunkan, maka menggunakan metode yang kedua, yaitu Al-Manhaj Al-Qiyasi Al-Ijtihadi. Cara kerja metode ini adalah dengan mempelajari karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang bisa diterima. Karakteristik yang dipelajari misalnya dari segi panjang pendeknya surat, gaya bahasa,
model kalimat seruan, kalimat-kalimat tertentu seperti kalla, cakupan isi, dan lain-lainnya. Karakteristik ini kemudian dicari pada surat-surat dan ayat-ayat yang belum diketahui Makkiyah dan Madaniyahnya. Kemudian surat yang sesuai dengan kategori Makkiyah dimasukkan dalam kategori Makkiyah, begitupun yang sesuai dengan Madaniyah maka dimasukkan dalam kategori Madaniyah. Penilaian terhadap satu surat ini hanyalah berdasarkan karakter sebagian besar ayatnya, bukan keseluruhan ayat-ayatnya. Jika ada 1-2 ayat dalam satu surat Madaniyah yang bersifat Makkiyah, maka surat tersebut tetap dikategorikan Madaniyah. Surat ini disebut Madaniyah tetapi di dalamnya ada ayat Makkiyah. Begitupun sebaliknya. Kriteria surat-surat Makkiyah. Dari kriteria-kriteria yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya adalah bahwa surat Makkiyah adalah setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Kemudian di dalamnya ada lafaz kalla 33 kali dalam 15 surat. Kemudian di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kecuali surah Al-Hajj. Kemudian di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan semacamnya, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, bersajak, dan padat isinya. Surat-surat yang berisi tentang ajaran akidah, tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, risalah Nabi Muhammad SAW, hari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kauniyah. Kemudian yaitu surat-surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasyrik dan keutamaan akhlak mulia, celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara aniaya, membunuh anak-anak perempuan, dan lain sebagainya. Surat-surat yang dikategorikan dalam surat Makkiyah yaitu ada surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, kemudian ada Al-Qamar, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Mutaffifin, Al-Qari'ah, Takasur, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, sampai dengan An-Nas. Kriteria surat-surat Madaniyah diantaranya yaitu setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian surat yang di dalamnya ada faridah, kewajiban, dan sanksi pidana. Di dalamnya disebut tentang kaum munafikin, kecuali surat Al-Ankabut, mengungkap tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, dan menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Kemudian yang di dalamnya ada mujadalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkap pemalsuan ahlul kitab dan lain sebagainya. Kemudian yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan antar negara dalam damai dan perang, kaidah-kaidah hukum, dan persoalan tasyrik. Kemudian yang setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Untuk surat-surat yang termasuk ke dalam surat Madaniyah, diantaranya adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'du, Al-Hajj, kemudian ada Al-Fath, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, kemudian ada At-Tawwubun, At-Tolaq, ada Al-Insan, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Hal-hal khusus mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Kemudian yang kedua, ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Yang ketiga, ayat yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya Madaniyah. Kemudian yang keempat, ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Kemudian yang kelima, ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah. Yang keenam, ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah.
Kemudian yang ketujuh, ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah, dan yang kedelapan adalah ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah urgensi kajian Makkiyah dan Madaniyah. Di antaranya adalah yang pertama, dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran, seorang mufasir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat-ayat Al-Quran melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah, kita bisa mempelajari bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengikuti perjalanan beliau. Karena Al-Quran merupakan sumber utama sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yaitu kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Quran, sehingga mereka mengikuti dan mencatat tempat, waktu, dan fase turunnya Al-Quran secara teliti.